Mindset. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, selamat bertemu kembali dalam penjelasan terkait dengan bagaimana kita mengelola risiko. Pada video ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip proses risk management. Pada umumnya, prinsip-prinsip risk management sendiri sebetulnya sama saja bagi baik individu, keluarga, organisasi, besar atau kecil, mungkin sama saja prinsipnya. Tetapi memang ada sedikit perbedaan. Kalau dalam pengelolaan risiko individu mungkin kurang terstruktur, artinya semuanya dengan langsung dilakukan, ya. Sedangkan untuk organisasi lebih terstruktur. Kita lihat dulu kembali lagi apa yang namanya risiko. Risiko adalah peristiwa yang berdampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau menurunkan nilai aset atau kekayaan atau harta kita atau harta organisasi atau entitas. Itu adalah risiko. Sedangkan mengelola risiko atau risk management adalah suatu proses yang dilaksanakan sejak perencanaan hingga selesai pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi atau entitas dan mengelola risiko tersebut agar sesuai dengan harapan organisasi atau entitas terkait. Jadi ini merupakan rangkaian. Proses pengelolaan risiko adalah rangkaian dari ujung perencanaan hingga ujung pertanggungjawaban atau bahkan pelaporan. Nah, ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk memanage hambatan-hambatan di depan organisasi tersebut yang dihadapi dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Nah, kembali lagi, risiko individu mungkin tadi saya katakan lebih tidak terstruktur dalam rangka untuk memanage risiko, tetapi prinsipnya hampir sama. Kita harus mengetahui apa itu risiko, penyebab risiko, akibat risiko, bagaimana terjadinya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana mengelola risiko tersebut. Nah, kita masuk ke sesi pengelolaan risiko organisasi. Pada saat ini cukup banyak framework atau kerangka manajemen risiko dalam rangka untuk pengelolaan risiko organisasi. Nah, ini akan saya sampaikan dengan pengalaman saya selama ini. Saya akan membuat prinsip-prinsip utama yang harus dilakukan dalam tahapan pengelolaan risiko secara terstruktur, jelas di sini karena sudah merupakan suatu entitas atau organisasi, ya, bukan lagi individu atau keluarga, sehingga betul-betul kalau bisa ini memang harus diformalkan, wajib hukumnya atau mandatori. Yang pertama adalah ruang lingkup atau sering dikenal dalam beberapa framework adalah penetapan konteks yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penetapan tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Setelah itu yang ketiga adalah identifikasi risiko. Jadi dari tujuan yang sudah ada dalam suatu organisasi, kita mengidentifikasi hambatan yang mungkin akan dihadapi. Setelah kita mengidentifikasi, menginventarisir risiko, maka kita melakukan penilaian risiko. Dilanjutkan dengan setelah kita nilai, kita tahu skor risiko, maka kita akan tahu tingkatan risiko tersebut dari yang paling berisiko, paling mudah terjadinya, dan sampai ke yang paling sedang atau paling rendah. Ya. Nah, lanjutkan dengan rencana penanganan. Kita memilih rencana apa yang akan kita ambil. Kemudian setelah rencana dibuat, kita melakukan, mengimplementasikan, menindaklanjuti dari rencana penanganan tersebut. Nah, yang terakhir dan ini dilakukan secara terus-menerus adalah pemantauan atau monitoring. Nah, pada tahap pertama yaitu penetapan ruang lingkup, yaitu menentukan di mana, seberapa luas, kapan kita akan membangun pengelolaan risiko secara menyeluruh.
Jadi pada saat ini yang sering salah teman-teman semuanya, ya yang pengalaman saya, kalau ada suatu unit yang akan melakukan pengelolaan risiko, ternyata dia tidak secara spesifik kapan, kemudian ruang lingkupnya mana, di unit apa. Nah, ini harus ditentukan dari awal, jadi jelas tujuannya apa. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Kalau kita sudah menetapkan suatu unit, periode, organisasi, atau apalah skop yang akan kita lakukan, kita harus tahu persis tujuan dari unit, badan, entitas, atau organisasi tersebut yang akan kita bangun risiko tersebut. Jadi kita tahu nantinya, kalau tahu tujuannya, maka kita akan mudah mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian identifikasi risiko. Setelah kita tahu tujuan dari suatu organisasi, maka kita akan lebih mudah mengidentifikasi risiko tersebut dengan mengenali lingkungan, dengan mengenali siapa sih stakeholder atau mitra dari suatu badan tersebut, kemudian tujuan. Nah, dalam menentukan tujuan, jangan hanya menentukan tujuan organisasi itu sendiri, tetapi juga stakeholder. Nah, dalam rangka itu, maka kita bisa menginventarisir apa sih sebetulnya hal yang menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi maupun harapan dari stakeholder. Nah, coba kita telah di situ hambatannya apa saja, kita akan mengetahui. Kita akan mengetahui risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan daftar inventaris risiko yang cukup banyak, maka selanjutnya yaitu melakukan penilaian risiko. Nah, melakukan penilaian risiko atau scoring terhadap risiko-risiko yang sudah diinventarisir sebelumnya, maka kita akan melihat, ya, untuk scoring ini kita pertama harus menentukan penyebabnya, menentukan dampaknya atau konsekuensi atau akibat, menentukan kemungkinan akan terjadi atau sering disebut dengan likelihood, kemungkinan tingkat terjadinya bagaimana, kemudian menentukan konsekuensi atau konsekuensi, kemudian mengalihkan antara kemungkinan atau likelihood dengan konsekuensi atau sering disebut sering disingkat dengan C. Nah, dari sini Bapak Ibu akan lebih mudah untuk melanjutkan, untuk menilai risiko tersebut. Untuk menentukan likelihood, maka kita harus tahu persis penyebabnya apa. Apakah risiko tersebut disebabkan oleh hanya satu penyebab atau beberapa penyebab. Kemudian sebab tersebut apakah mempunyai tingkat signifikansi yang memang cukup tinggi sehingga mendorong risiko tersebut terjadi. Kemudian selain penyebab utama pokok yang mengakibatkan suatu peristiwa risiko terjadi, juga trigger pendorong atau lingkungan mungkin bahkan, ya, yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Nah, setelah itu kita melihat dampak. Nah, dari melihat dampak ini maka kita akan bisa menentukan tingkat konsekuensi risiko tersebut. Nah, dalam hal ini biasanya untuk menentukan likelihood dan konsekuensi kita menggunakan skala Richter. Skala Richter ini, kita menggunakan skala misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 3. Ya, maaf tadi saya sebutkan menggunakan skala Richter. Ya. Jadi kita menentukan apakah likelihoodnya 1, 2, 3, 4, atau 5. Demikian juga konsekuensi. Kalau penyebabnya banyak, ini biasanya tingkat keterjadinya akan lebih tinggi. Demikian juga kalau dampaknya memang bisa besar, maka konsekuensinya bisa tinggi. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail di video selanjutnya bagaimana teknis melakukan assessment atau scoring risiko tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya setelah kita scoring, dengan sendirinya kita mengetahui mana risiko yang tinggi
mana risiko sedang, mana risiko yang rendah. Setelah kita mengetahui skor risiko atau prioritas risiko, maka selanjutnya adalah menentukan respon penanganan risiko atau sering disebut dengan rencana tindak. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jelas tergantung dari tingkat signifikansi dari risiko tersebut atau tingkat keterjadiannya, tingkat dampaknya. Yang pertama ada istilah avoid, yaitu menolak risiko. Jadi kalau biasanya kalau menolak ini adalah risiko yang memang cukup tinggi kalau kita lihat di diagram ya. Ini ada yang paling kanan atas biasanya merah. Nah ini kita avoid karena kita mungkin tidak bisa menahan atau menangani risiko tersebut. Kemudian reduce, yaitu menurunkan tingkat risiko tersebut. Nah ini ada dua sebetulnya reduce ini, menurunkan likelihood-nya, tingkat probabilitas keterjadiannya, dan menurunkan tingkat konsekuensinya atau dampak dari risiko tersebut. Jadi ada dua macam untuk menurunkannya. Kemudian transfer atau mengalihkan. Nah ini biasanya kalau kita menjalankan kontrak atau kerjasama, bisa kita mengelola risiko dengan cara dialihkan ke pihak lain, atau yang paling gampang kalau kita menurunkan risiko-risiko pribadi dengan cara asuransi. Kemudian yang keempat, accept. Nah perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pengelolaan risiko yang disebut accept atau menerima itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama, accept karena memang risiko tersebut sudah ada, sudah di bawah toleransi kita atau sering disebut di bawah risk appetite kita. Jadi memang nggak perlu lagi dikelola. Jadi ada risiko, udah biarkan aja terjadi, silakan. Karena dari perhitungan kita memang risiko tersebut sudah ada. Kemudian accept untuk dieksploitasi, diolah. Ya, biasanya kalau orang-orang challenger, ya, ini biasanya menerima suatu risiko supaya mendatangkan keuntungan dengan cara diolah. Kemudian yang ketiga, yaitu diterima dengan tidak melakukan sesuatu karena memang pertama sudah tidak bisa atau tidak mampu merespon risiko tersebut dan juga memang tidak ada alat untuk mengendalikan lagi. Demikian tadi Bapak Ibu tentang penanganan risiko. Nah, tadi baru rencana atau kita menentukan rencana tindak yang akan kita lakukan. Nah, setelah menentukan dengan perhitungan yang matang, maka selanjutnya yaitu melakukan penanganan risiko, yaitu melaksanakan atau menindaklanjuti penanganan yang sudah dirancang atau direncanakan sebelumnya, yaitu tindak pengendalian. Kita melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut atau melakukan pengurangan risiko tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah tahapan terakhir, namun demikian ini merupakan tahapan yang selalu harus dilakukan, yaitu pemantauan, yaitu melakukan tindakan pemantauan secara terus-menerus, melakukan evaluasi, melihat perkembangan dari risiko tersebut yang mungkin dari hari ke hari bisa naik, bisa turun. Jadi kalau kita sudah mempunyai gambaran grafik daftar risiko, kita harus memantau secara periodik. Silakan Bapak Ibu untuk menentukan secara periodiknya. Kalau misalnya perbankan ini biasanya harian, ya, volatilitasnya cukup tinggi. Tapi kalau untuk organisasi yang kegiatannya, rutinitasnya hampir sama, ya, perlu sampai harian. Mungkin bulanan, 3 bulanan, bahkan 6 bulanan baru dilakukan evaluasi terhadap risiko tersebut, apakah naik, turun, atau tetap landai saja. Ya, itu mengenai pemantauan. Nah, Bapak Ibu supaya lebih matang lagi, lebih dalam lagi, coba Bapak Ibu juga melihat dari kerangka manajemen risiko yang sudah ada, yang sudah banyak beredar. Ya. Kalau tadi saya jelaskan hanya prinsip-prinsip utama, yang mana dalam kerangka yang akan saya sebutkan selanjutnya ini adalah di sana hampir sama.
Jadi saat ini yang paling terkenal ada 3, yaitu kerangka Koso, kemudian ASNZ, dan yang terakhir ISO 31000. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kerangka-kerangka, ada kerangka Koso, kemudian ASNZ, kemudian 31000. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk sesi ini. Saya menjelaskan, jikalau masih ada yang perlu dijelaskan atau perlu Bapak Ibu menanyakan, silakan langsung saja ke alamat email yang sudah ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Risiko Aset.